Oke guys, welcome back. Tengah malam ini saya sih mau lanjutkan, walaupun melanjutkannya santai banget karena agak cukup berat rupanya materi ini. Ya apapun itulah ya, kayaknya udah jadi semacam komitmen. Tapi di sini karena saya tidak bisa menahan lapar, tentang sebelum kita menjelaskan tentang, atau kok menjelaskan sih, kayak bisa aja membaca. Saya coba membaca di sini itu langsung aja nanti kita membaca itu dalam arti membaca tentang seperti yang kemarin. Cuma malam ini saya kebetulan membacanya sendiri. Terus kemudian kita membaca yang kita baca malam ini adalah tentang kelanjutannya tentang budaya, tentang budaya. Dalam arti budaya di sini dipersempit dalam dalam kaitannya terbentuknya suatu museum di London, di Inggris sana, di London. Saya pun sebetulnya kurang pengetahuan banyak mengenai hal ini. Cuma ya namanya juga membaca, tahu ataupun tidak tahu, coba kita baca, dan saya juga akan mencoba membaca lagi. Nah, kali ini kalau kemarin tentang Tate Modern, atau salah satu museum yang namanya Tate Modern, ternyata ada lagi ada museum yang sebelumnya itu yang ada sebelumnya, yang awal, yaitu di sini Tate Milbank. Nah, Tate Milbank ini yang mendahului, dan yang Milbank ini diceritakan dalam buku itu. Tadi saya coba baca sekilas, saya khawatir bacanya langsung itu saya bingung, sampai saya coba lihat-lihat di websitenya Tate. Walaupun saya tidak paham, saya coba melihat koleksi karya seni yang ada di sana. Walaupun itu nampaknya kalau kita mau lihat secara geografi kayaknya tidak nyambung banget dengan ilmu geografi tersebut. Tapi sementara kalau kita lihat secara antropologi, kok bahasnya juga terlalu keruangan, bahkan lebih cenderung seperti pembahasan historis tentang bangunan-bangunan tersebut. Dan di awal-awal bangunan-bangunan itu dibahas seperti arsitektural. Cuma mungkin dalam konteks ini juga hampir seperti bukan arsitektur oke lah dibahas, tapi yang jelas seperti salah satu cabang ilmu baru, yang itu planologi. Jadi hampir seperti arsitektur, dan juga hampir seperti kalau dalam geografi itu maaf terlalu semangat ya, kalau dalam ilmu geografi itu seperti ini seperti ilmu atau kalau dalam jurusannya kajiannya itu mengenai perencanaan dan pengembangan wilayah, seperti itu. Nah di sinilah kenapa keunikan, sekali lagi saya selalu bingung dan cukup pusing kadang-kadang carut marutnya berbagai kajian yang muncul dalam hal dengan label di sini kan. Kalau lihat dari bukunya itu Critical Urbanism and the City, sementara bawahnya patokannya Cities and Culture. Kadang-kadang mungkin kita akan mengatakan, oh ini buku buku antropologi perkotaan, atau urban antropologi, atau buku apa ya. Nah, di sini ternyata ini merupakan, kalau mau setelah dilihat, ini merupakan buku yang membahas, mungkin berulang-ulang, biarin aja lah, yang nonton juga enggak ada. Ini pembahasan mengenai sudut pandang geografi post-struktural atau geografi pasca struktural. Oke, tapi sebelumnya, walaupun saya udah ngoceh seperti ini, kebetulan saya lapar, makanya saya tadi katakan bahwa sekaligus mukbang. Nah, ini sebetulnya mie yang saya ini tadi barusan saya buat sendiri. Ini mie telur yang enggak ada bumbunya, bukan mie instan. Nah, enggak tahu ini masuk kategori mie instan bukan, yang biasanya sering dibuat kalau kita beli mie goreng di pinggir jalan itu, yang dipanaskan dulu baru kemudian digoreng. Nah, ini tadi saya buat, dan saya enggak tahu bumbu. Oke, langsung aja. Saya enggak tahu bumbu
bumbu manualnya karena harus ngulek bawang, kemudian apa namanya bukan nah, apa ngulek mericanya, ada bawang putihnya, terus kemudian ada apa namanya eh, ada bawang putihnya, terus kemudian oke saya minta yang share biar ditonton. Oke. Oke, semoga biar ada yang nonton gitu loh. Apa namanya? Ya harus ada kemiri dan lain sebagainya kan ada macam-macam pokoknya ada bumbu manual bumbu dapur gitu. Nah tapi kebetulan syukurnya tadi itu saya menemukan apa namanya menemukan bekas bumbu mie instan yang mungkin eh, kayaknya anak saya biasanya bikin mie instan dua gitu terus kemudian yang bumbu yang digunakan satu. Nah saya bersyukur sekali menemukan itu sehingga rasanya cukup lumayan. Saya campur bumbunya semua dan bumbu itu ternyata bumbu mie goreng jadinya pas banget setelah apa nama setelah hmm, luar biasa ternyata sedikit lebih enak dibandingkan waktu saya nekat pakai bumbu manual yang rasanya hancur lebur. Memang apa namanya ternyata apa namanya micin yang sering disebut micin tuh ya sangat berguna sekali sih untuk paling enggak untuk membodohi otak kita yang sebetulnya rasanya biasa-biasa aja dengan micin tersebut jadi kita terhipnotis dan seakan-akan sensor penerima indera pencecap itu menjadi terpengaruh oleh apa namanya oleh rasa dari micin tersebut. Nah, kemudian saya tambahkan untuk bumbu manualnya ya memang saya suka bambang lagi. Bawang putih saya geprek lalu saya iris lembut-lembut dan saya campurkan. Jadi rasanya terasa ada rasa bawang putihnya. Mungkin sebagian orang nggak terlalu suka ya dengan bawang putih. Tapi ini kebetulan setiap masak ada tambahan bumbu manual bawang putih dan saya apa namanya saya itu selalu menambahkannya karena ada aroma dan juga ada kepercayaan bisa memperkuat imunitas bahwa bawang putih itu atau garlic ya mungkin dikatakan istilah bahasa. Nah ini itu eh, itu meningkatkan imunitas dan kalau flu itu juga biasanya bikin indomie panas atau mie instan panas terus diulek tiga butir itu diulek atau digeprek aja lalu dicampurkan itu biasanya bisa ngeredakan flu lah. Bisa meredakan ya mungkin kalau kita apa namanya kalau bahasa Jawanya di sebelah sini pancingan atau apa uh, sakit di sini atau kalau istilah kerennya mungkin entah kalau salah uh, bengkaknya kelenjar getah bening yang ada di sini apa karena konon kabarnya kalau misalnya ada beberapa kelenjar kalau misalnya ada bakteri atau ada virus gitu yang masuk ke tubuh kita biasanya akan bereaksi. Seperti misalnya ketika kita korengan atau habis jatuh itu biasanya misalnya lukanya di lutut, nanti yang bengkak kelenjar getah beningnya itu ada di selangkangan itu kadang-kadang di ujung paha atau kalau ketika itu di lukanya di siku itu biasanya di ketek sini. Nah, biasanya kalau misalnya flu atau yang masih sekitar sini kalau ada infeksi itu biasanya yang sakit di sini. Jadi kayak bengkak, kayak ganjel. Kalau bahasa Jawanya pancingan. Nah, itu katanya sih seperti itu. Nah, oke. Tadi tentang enaknya bawang
bawang putih yang dicampur ya kira-kira seperti ini. Nah, saya juga ingat salah satu teman atau bahkan sahabat yang sayang sekali, walaupun saya selalu kangen sama dia, beliaunya udah mendahului. Teman saya yang namanya Danu, itu dulu tiap malam, almarhum Danu ya, Al-Fatihah untuk beliaunya. Kalau kadang-kadang saya main ke rumahnya nginep gitu, atau beliaunya sendiri juga nginep di rumah saya bersama beberapa teman. Kalau hari ini kita sebut bestie kita gitu kan, bestie kita atau sahabat kental gitu kan, kita selalu pindah tidur ke rumahnya siapa. Kadang-kadang waktu itu tinggalnya masih di perumahan Hotel Ambarukmo karena bapaknya waktu itu masih bekerja di sana. Nah itu kita sering bikin mie dan tengah malam lapar gitu kan, bikin mie. Atau kadang-kadang waktu itu misalnya daripada sakit perut karena kita kembung minum vodka, walaupun tidak banyak sih, paling cuma sebotol bertiga, sebotol berdua gitu. Cuma kan kita kadang-kadang nekat tanpa kacang, tanpa kerupuk gitu kan, pastinya lapar kan, dan demi kenyamanan lambung dan kesehatan lambung kita bikin mie. Dan mereka teman-teman ini suka kalau saya yang bikin mie. Kenapa? Enak banget. Walaupun nanti habis ini saya harus minum obat diabetes, cukup berbahaya, cukup berisiko, dan jangan ditiru. Untuk yang sehat-sehat aja, ya bersyukurlah Anda masih bisa makan kayak gini tanpa ketergantungan obat. Oke. Semoga kalian besok nonton video ini siang hari ya. Dan jangan sampai ya nuduh saya tidak puasa, karena memang mungkin ya kadang-kadang memang ya kadang-kadang tidak puasa juga sih. Namanya juga orang yang diabetes kan, kadang-kadang gula darahnya ngedrop, kadang-kadang lemes dan lain sebagainya kan. Jadi bolehlah ya kalau kepepet seperti itu. Cuma kebetulan terlalu banyak alasan untuk kepepet. Oke, lepas dari itu ini masih enak sekali. Dan beliaunya mengatakan bahwa mie instan yang saya buat itu, dia bilang ya pakai bahasa Jawa, Jo, kowe sik nggawe mie wae ya, karena nek nggawe mie itu kowe enak rasanya dadi kaya sop. Bahasa Indonesianya Jo gitu kan, itu panggilan saya. Jo, kalau bikin mie kamu aja, karena kalau kamu bikin mie itu rasanya seperti enak seperti sop gitu. Ya sebetulnya bukan masalah seperti sop ya, karena sop itu biasanya ada bumbu bawang gorengnya, atau ada keprean atau bawang goreng yang cuma dimemarkan aja terus dicampur. Nah itu kan pasti biasanya sangat-sangat sangat-sangat khas kan, dalam selera dalam taste-nya itu juga ini dalam taste-nya itu terasa banget, padahal sebetulnya itu cuma bawang putih. Dan seringkali kita tidak sadar loh kalau itu bawang putih. Mungkin kalau yang tidak suka dengan aroma bawang putih biasa, kalau tahu itu pakai bawang putih mungkin jadi tidak mau. Tapi ketika itu sadar, yang membuat rasa tambah sedikit beraroma, terus ada rasa yang khas, atau ya itu tadi rasa seperti sop tadi, itu mungkin akan mengatakan bahwa untung diciptakan bawang putih. Saya tidak tahu ini apa sebetulnya kontennya, sebetulnya konten kuliner atau konten baca buku, tapi saya tidak peduli karena toh apa ada yang peduli nonton, jadinya kenapa saya harus peduli banget. Memang niat saya memang mau baca, cuma kalau mau baca lapar, ya itu mungkin akan kacau juga, akan tidak konsen juga, akan interpretasinya kurang tajam. Walaupun kita ini tidak tahu setelah kenyang nanti apakah saya akan menjadi semakin cerdas atau semakin bukan cerdas sih, pikiran saya semakin jernih atau malah akan semakin ngantuk. Nah itu makanya kita lihat nanti setelah
setelah saya makan. Jadinya tunggu saya makannya itu selesai baru kita baca buku. Oke, tapi tadi kan udah saya buka apa tentang perbedaan Milbank dengan yang Tate modern itu. Tadi udah saya bahas sedikit sebagai pengantar. Tapi ya saya tidak bisa melanjutkan karena perut saya rasanya lapar banget gitu loh. Apa namanya? Sebetulnya istilahnya apa ya? Kalau menunggu apa namanya menunggu buat buka puasa itu kan ngabuburit. Nah, kalau menunggu sahur itu ada enggak ya istilahnya? Saya nggak tahu apa namanya. Kalau burit itu berarti di belakang, ngabuburit itu apa menunggu buka puasanya. Apa mungkin ini nanti kan ada buritan, ada apa haluan ya. Nah mungkin haluan apa namanya ngabu haluan mungkin atau apa tahu lah istilahnya. Tapi yang jelas ini sebetulnya menunda lapar, menunggu sahur. Ya semoga besok aja masih bisa sahur. Dan apa ya maaf ya konon kabarnya kalau makan itu tidak boleh sambil ngobrol ya, tidak boleh sambil ngomong ya. Ya semoga saya ini tidak apa-apa, semoga saya bisa hati-hati walaupun sambil ngobrol, bisa sambil makan ini. Dan sebagai kewajiban saya sedang berlatih menjadi storyteller, saya sedang berlatih menjadi pembaca buku yang baik, yang suatu saat mungkin bacaan-bacaan saya ini berguna, mungkin walaupun bukan sekarang tapi ketika suatu saat nanti ketika apa namanya video ini mungkin udah arkeologis gitu, mungkin 30 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang ada yang sempat bisa mengakses video ini kan mungkin ya jadi ada artinya gitu loh. Oke, masih enak sekali dan seperti biasa saya sisihkan telur itu untuk terakhir. Nah, ini karena mie-nya udah hampir udah hampir habis seperti ini, makanya telurnya mau coba saya rasakan. Telurnya biasa aja, cuma saya semplungkan seperti kalau bikin Indomie telur dalam arti Indomie yang pakai telur ya cemplungin aja gitu. Ya ampun, luar biasa. Gurih kuning telurnya itu mungkin karena lapar ya. Itu rasanya luar biasa, memang berbeda dan ada sensasi yang berbeda ketika saya coba mengunyah apa namanya mie-nya. Oh ya, ini tadi mie-nya tanpa bermaksud endorse, ini mie telur yang biasa itu. Kalau dulu di iklan-iklan zaman saya muda dulu ada mie telur cap 2 ayam bertelur apa-apa itu. Tapi ini tadi kalau dari tulisannya sih mie telur, enggak tahu kenapa 2 ya, mie telur cap 2 darah. Padahal kalau misalnya tentang telur itu memang rata-rata telur itu pakai 2 telur. Kenapa 2 telur, enggak 1 telur? Ya enggak tahu, itu mungkin berkaitan dengan maskulinitas mungkin ya, kalau secara strukturalisme itu, atau kalau mungkin secara psikologis kata apa namanya Sigmund Freud itu merek 2 telur. Apalagi pasti kalau enggak lambangnya ayam, ini lambangnya tadi burung dara. Atau enggak tahu, mungkin ada yang burung elang, burung pipit gitu kan. Burung pipit dan 2 telur. Mie telur cap 2 telur ayam. Nah, sementara kan bisa kita lihat ini lambang maskulinitas apa namanya tentang mie telur ini. Mie telur ini apa ya maskulinitas itu biasanya bahkan ketika telur misalnya kayak apa namanya sel telur atau menetas lalu kemudian apa unggas-unggas yang merawat anaknya kan sebetulnya itu sangat-sangat domestik sekali, apa itu sebetulnya sangat-sangat feminin sebetulnya, domestik dan identik feminin. Tapi enggak tahu mengapa di sini ketika 2 telur itu justru mengidentifikasikan maskulinitas. Telurnya 2 gitu loh, telurnya 2 dan mungkin itu satu tadi entah burung entah ayam. Nah sementara ayam sendiri, kalau ayam jantan apa ya bahasa Inggrisnya ya, oh ya bahasa Inggrisnya kalau tidak salah cock, COCK. Nah seperti kalau misalnya Clifford George dulu sempat ngomong tentang adu ayam itu, sabung ayam itulah adalah adu kejantanan, jadinya adu kuat-kuatan, makanya disebut cockfighter ya. Cockfighter itu artinya sabung ayam atau mengadu kejantanan, mengadu ayam jantannya itu menjadi supremasi bagi
tiap lelaki yang melakukan sabung ayam itu, termasuk yang bertaruh dan lain sebagainya, ada istilah apa ya, toh ke tengah toh ke, nah di situ ya kok ayam dan 2 telur itu ternyata bisa kita interpretasikan sebagai lambang maskulinitas. Berbeda mungkin ketika itu satu telur. Karena di dalam dulu kalau di apa namanya diceritain oleh guru-guru biologi dulu zaman dulu, yang namanya telur yang karakteristiknya feminin itu biasanya cuma satu, ya cuma satu umumnya. Nah sementara nanti yang memperebutkan untuk membuahi telur itu jutaan, ribuan, bahkan miliaran berebut, seperti apa namanya, seperti anak-anak katak itu, seperti ya ada kepalanya jendol gitu, ada ekornya, mereka renang gitu, renang beramai-ramai. Nah nanti siapa yang kuat, siapa yang bisa masuk ke arah telur tersebut, makanya terciptalah manusia, terciptalah ya seperti Anda, saya, dan yang lain-lain. Dan bayangkan sebetulnya kita hidup ini luar biasa loh, karena kita bisa hidup dan tumbuh sampai hari ini itu perjuangan, ya itu tadi ratusan kecebong-kecebong yang renang tadi, ratusan soalnya jutaan dan lain sebagainya, dan itu yang berhasil menembus itu apa namanya, ya itulah yang akhirnya bisa tumbuh menjadi seperti kita sekarang. Oke, itu tadi maskulinitas dan kaitannya dengan merek dua darah, apa namanya, darah dengan 2 telur, dengan apa. Padahal banyak yang hal-hal yang dalam arti ganjil. Oke, kita apa namanya, kita coba. Ini hampir habis. Nanti semoga masih kuat lagi ya. Kita apa namanya bahas makan aja ternyata 22 menit loh. Dan tadi sempat ada yang lewat 1, mungkin orang yang apa namanya, orang yang memang saya WA tadi terus ngomong, tonton dong videoku kan gitu. Terus nongol sebentar tapi ternyata enggak kuat juga. Enggak tahu kenapa. Oke. Aduh, iya apa, udah hampir habis dan kayaknya alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan Maha Besar, dan ya 1 telur dan juga mie yang porsi apa namanya, bisa menyelamatkan penderitaan saya yang tidak terlalu sih dari rasa kelaparan malam ini. Aduh, yang terakhir asin banget, bumbunya enggak ngerata, luar biasa. Untung masih ada kuning telurnya, jadi bisa untuk penutup. Kumpulan bawang putihnya juga ada yang di bagian terakhir. Oke, enggak masalah. Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan sudah kenyang dan terasa enak sekali. Semoga saya bisa ini berbagi apa yang saya rasakan cukup nikmat, saya rasakan cukup dapat mensyukuri
apa namanya, keadaan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa seperti ini, saya juga bisa membawa apa ya, membawa kebahagiaan saya yang akhirnya saya kenyang. Dan oh ya, ini saya tadi apa namanya, biar agak sehat, dan kebetulan kemarin dapat santunan, apa namanya, dapat kayak bantuan gitu. Kemarin dapat bantuan masker, bantuan 1 kilo Milo, dan 1 kerat susu beruang. Bayangkan, 1 kerat susu beruang. Saya belum tentu tiap hari itu uh, bisa beli satu biji lagi, 1 kaleng susu beruang. Nah, ini ada 1 kerat, isinya banyak sekali. Nah, karena banyak sekali, makanya saya mengucapkan alhamdulillah, dan apa namanya, ini pastinya perbaikan gizi bagi saya. Nah, saya coba ini tadi rebus bersama 2 sendok jahe instan. Alhamdulillah enak banget. Puji Tuhan, dan Tuhan Maha Besar memang menciptakan berbagai macam ciptaannya ini. Aduh, oke. Ya, semoga ini bukan penistaan, tapi saya benar-benar ngerasa bersyukur banget. Saya ngerasa apa namanya itu, ya enak banget ya, malam ini, yang tadinya saya sebelumnya ngerasa menderita pusing jadi lupa mau baca buku. Tapi apa ya? Ini enak banget ya. Maksudnya saya rasakan dan ngepas gitu, maksudnya apa namanya, satu satu bungkus itu, 1 bungkus mie telur, sama kemudian nemu apa namanya, nemu bumbu Indomie, lalu nemu bawang juga, terus akhirnya saya buat, dan juga dari apa namanya, susu beruang itu saya bikin susu jahe, dan luar biasa rasanya. Dan oke, nanti atau habis ini langsung kayaknya enggak mau saya putus. Saya pengen buku ini nanti selesai pada saat tanggal 17 Ramadan, jadinya yang sisanya ada 2 bagian, berarti sekitar 2 bagian itu kalau enggak salah itu berarti karena setiap satu bagian ada 2 bab. Nah, pada 2 bagian itu tentu saja paling tidak ada 4 bab. Nanti akan saya baca cepat dan saya bagi 2. Jadi setiap bagian akan jadi dua video lagi lah, biar pas nanti tanggal 17 Ramadan itu bisa selesai buku selesai, walaupun ada yang dipercepat. Tapi paling enggak sampai ini definisi dari culture and cities, dari definisi dari kota dan budaya ini, dan kota-kota dan budaya-budaya ini eh, bisa lah apa namanya itu, karena itu yang menurut saya mungkin bukan paling penting sih, tapi dasarnya yang bisa nanti perkara kelanjutannya, terapannya nanti juga mungkin akan saya terapkan di apa namanya, ya semoga saya sempat dalam penelitian atau jurnal atau apapun. Tapi cuma saya memang bukan belum tentu saya nulis sendirian, tapi saya butuhkan teman-teman yang bisa jadi satu tim penulisan ini. Nah, itu tadi apa definisi culture and cities ini yang mungkin bagi apa ya, bagi teman-teman yang belajar geografi mungkin tentang definisi citiesnya, lalu kemudian teman-teman yang dari antropologi misalnya, atau ilmu-ilmu humaniora lain mungkin penting budayanya, dan dari geografi budaya mungkin dua-duanya. Lalu kemudian beberapa mungkin bisa jadi teman-teman dari arsitektur kah, atau teman-teman dari disiplin ilmu lain, ya saya harapkan itu menjadi berguna gitu loh. Jadi apa namanya, menjadi berguna, karena ya enggak tahu ya, kalau harapannya membuka wacana baru sih, wacana yang mungkin belum ada karena saya kurang tahu, atau sebetulnya ada tapi mereka diam-diam membahasnya sendiri, jadi saya enggak diajak aja gitu. Nah, itu bisa jadi. Atau kadang-kadang mereka sebetulnya banyak orang itu yang sudah paham, tapi ketika tanya pura-pura enggak tahu, enggak mau mereka itu ngajari saya, padahal mereka sudah belajar lebih jauh dari saya, dan saya ingin belajar. Dan ternyata ketika mau belajar beneran, atau sebenarnya bukan belajar sih, rasa pengen tahu, rasa penasaran hal-hal yang unik ini, susah bener. Kalau beberapa diantaranya gampang pusing, beberapa diantaranya ya istilahnya dianggap merepotkan lah. Ya mungkin karena hidup itu juga butuh duit. Nah, mungkin bukannya saya enggak butuh duit, cuma memang saya enggak bisa cari duit, jadinya
Misalnya apa ya, paling cuma baca buku dan buka-buka kayak gini dan ngoceh. Nah kadang-kadang hasil dari ngoceh ngamen, hasil dari baca buku, hasil dari apa gitu, hasil dari eh, dengerin cerita orang-orang itu terus saya ceritakan ulang biasanya di beberapa tempat ngamen saya di, dan itu pun entah didengarkan entah enggak ya, ya dari situ apa namanya, insya Allah saya dapat rezeki ya, akhirnya dapat duit walaupun mungkin ya enggak tahu banyak atau enggak itu ya relatif sih. Kalau misalnya pas kadang-kadang ya saya anggap rezeki agak lebih ya, ya lumayan juga sih. Saya kadang-kadang untuk beberapa waktu pas rezekinya banyak bisa bisa beli laptop, tapi belum bisa beli komputer yang bisa untuk live streaming, yang canggih gitu, belum bisa. Tapi paling enggak cukup bisa kita syukuri, kita bisa menggunakan appropriate teknologi atau teknologi tepat guna, walaupun kadang-kadang nge-lag, kadang-kadang putus, kadang-kadang suaranya juga enggak bagus. Itu jadi sesuatu yang gimana ya, ya cukuplah lumayan walaupun enggak ada yang nonton juga. Ada satu, alhamdulillah. Berarti orang yang saya paksa nonton ini mau nonton beneran. Oke, saya lupa nyalakan rokok. Dan saya lupa minum susu jahe. Oke, nah ini sampai pada apa namanya, pada sesuatu yang mungkin relatif membosankan. Tapi enggak apa-apa di sini. Kita halaman 40 sekian ya, coba. Oke. Saya tunjukkan ini langsung aja, mungkin Anda tadi saya tunjukkan wajah saya karena memang sedang maem, tapi enggak apa-apa lah. Saya tunjukkan sedikit wajah saya. Semoga kalau memang belum ngantuk nonton aja lah, saya biar ya paling enggak apa namanya ada apa namanya ya terjadi komunikasi walaupun satu arah dan semena-mena seperti ini. Cuma saya harap yang mau nonton tonton lah. Oke, apa namanya tak apa namanya screen ini sampai mana tadi? Trial Perceive Resolve. Oke, halaman 40 bukan. Oh, udah summary. Oke, karena udah summary itu kan saya jadi grogi. Ini summary tentang oh culture. Oke. Iya, udah halaman 50-an. Kita udah culture. Ini kemarin yang ada macam-macam yang kita apa namanya yang udah kita baca. Entah Anda lupa, jangankan Anda, saya pun mungkin juga lupa kok. TED konteks ini udah yang kita tentang apa sih itu museum TED kemarin yang tadi saya terapkan tadi yang TED as cultural space udah belum ya? Oh ya udah, yang di situ ternyata pertemuan budaya dan lain sebagainya, dan ya saya meracau meracau luar biasa di situ cultural space. Dan oke, kita TED sebagai cultural space, dan iya kita sampai TED at Milbank. Nah, TED ini ada dua ternyata, apa namanya, di kantornya berbeda, kantornya atau lokasinya berbeda. Kalau yang pertama kemarin TED modern yang merupakan museum modern tersebut, itu mereka sama-sama berada di London, walaupun ada yang di Saint Ives, terus ada kemudian yang di Liverpool, itu kan ada juga TED, apa namanya, beberapa TED juga yang semacam ruang seni seperti ini. Nah, ini apa namanya TED yang ini tuh sebetulnya TED Milbank ini adalah TED yang pertama. Yang kalau yang TED kemarin kan didirikan udah satu tahun apa namanya 1900-an ya. Nah, kalau ini yang justru apa namanya ini pada konteks yang pertama TED Milbank ini tahun 1890. Ini di sini TED Milbank ini apa sama ya, dibentuk menjadi sebuah museum atau galeri seni yang apa namanya dan merupakan apa namanya awal-awal membentuk apa namanya citra kota London atau citra Inggris. Dan apa namanya sebetulnya lebih utama lebih dulu dibuka. Nah,
dibangunnya konon kabarnya 1890 kan tadi, dan dibuka secara resmi tahun 1897. Ini mengingatkan, kalau kalau apa namanya, orang geografi, tapi tidak tahu orang geografi atau orang geologi pun ingat enggak. Ini mengingatkan bahwa Tets ini berdirinya kurang lebih 10, ya sekitar 15 tahun atau 17 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau. Oke, entahlah itu. Mungkin tidak ada hubungannya walaupun sama-sama geografi. Hmm. Dan ini merupakan sebuah pemberian, persembahan dari seorang seorang kaya yang namanya Henry Tate. Henry Tate itu makanya, akhirnya namanya Henry Tate. Akhirnya makanya kenapa museum itu, beberapa museum itu menggunakan nama Tate. Saya tidak tahu Tate atau Tate ya. Tate seorang dermawan yang mempersembahkan ini untuk negara dengan apa namanya, dia adalah seorang dermawan, dan ini kayaknya ada hubungannya dengan rezim gula. Ini orang kaya banget yang berhasil menguasai pasar gula, mempunyai banyak ladang tebu, dan itu kaitannya dengan, mungkin Anda bisa ngelihat di YouTube lain tentang bagaimana gula itu sangat-sangat menjadi, semua makanan sekarang gula, semua apapun. Dan konon kabarnya segala macam orang yang mati karena narkoba, pembunuhan dan lain sebagainya atau atas nama penyakit itu paling banyak mati karena gula, termasuk kedua orang tua saya, dan mungkin saya juga mati karena gula juga, karena bukan karena konsumsinya sih, tapi karena memang ya mungkin masa mudanya saya terlalu banyak makan gula. Nah ini tapi oke lah, lepas dari itu, karena dia bisa memasyarakatkan gula dan menggulakan masyarakat, makanya dia bisa jadi kaya banget. Dan dia pertama kali membuat perkebunan tebu, pabrik gula itu kalau tidak salah itu di Amerika Selatan. Nah itu ada kaitannya dengan, kalau kita mau mikir bahwa dulu banyak orang-orang Jawa sampai hari ini yang masih tertinggal di Suriname sana, itu adalah mereka yang dikirim, kalau itu oleh Belanda ya, bukan oleh Tate yang dari Inggris ini, karena Belanda juga ingin menyaingi pasar global pada masa-masa kolonial dulu. Oke, nanti itu kita bicarakan di hal lain pada saat sejarah. Oke, dia ngasih duit, ngasih persembahan, akhirnya membuat sebuah galeri. Di sini diilustrasikan bahwa bangunan ini ada di dekat sungai, yang Milbank ini ada di dekat sungai, lalu kemudian ada perahu layar, ada pokoknya sungai itu bergerak. Oke, di sini mungkin sambil saya coba buka sambil, saya harus ada contekan biar agak cepat daripada kelamaan gitu kan. Saya sebetulnya punya contekannya sih, cuma biar keren kan yang ditunjukkan bahasa Inggrisnya kan. Oke, ada penggambaran, terus kemudian sketsa perahu layar di Sungai Thames atau Thames ya, Sungai Thames, ada Sungai Thames. Lalu kemudian ini adalah sebagaimana model pemandangan sebagaimana di tepi laut. Tapi kemudian di sini ya ada dermaganya, yang ya pokoknya ada kebetulan sesuatu yang ditawarkan itu dengan membangun Tate Milbank ini, itu jadi sesuatu yang ikonik juga, dan jadi ikonik, lambang kebudayaan seni yang tinggi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini juga kalau menurut Taylor ini,
Di sekitar Milbank ini, Ted Milbank ini merupakan Milbank dan latar belakangnya ini oke, bisa digambarkan kalau mau diilustrasikan. Oke, mungkin Anda bisa melihat di ininya ya, bisa melihat apa namanya di bagian ini, bagian-bagian apa citasinya. Jadinya di sini eh, yang melingkupi itu adalah kita bayangkan ada merupakan seorang ya warga negara atau warga sebuah negara yang kaya, lalu kemudian di sana juga merupakan tempat pertemuan banyak orang, kita gambarkan yang uh, bisa berwisata, bisa transit, apa transit dalam arti mungkin ya istirahat dalam perjalanan, lalu kemudian gadis cantik yang lalu lalang, lalu kemudian kios-kios penjualan dan juga ada pelayan-pelayan tua. Terus kemudian mereka anak-anak para pejabat pendidikan, ada orang asing, ada uh, pendeta atau orang-orang yang datang ke sana, dan secara individu mungkin mereka tidak mencolok, mereka ada di sana untuk menikmati Ted Milbank ini. Ya kayak destinasi wisata gitulah. Mungkin kalau di Indonesia kayak di Jogja, atau kayak mungkin kalau di tempat-tempat modern mungkin seperti di mall, kita tidak tahu siapa aja yang ada di mereka, tapi penggambaran sebuah kerumunan, sebuah eh, apa namanya, sebuah pertemuan manusia yang juga di sana pertemuan berbagai makna, berbagai pemaknaan tentang tempat-tempat tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa dari beberapa media lain di situ juga di sekitarnya juga terdapat penginapan-penginapan, lalu kemudian apa namanya, ada sebuah ruang-ruang dalam museum itu, ruang-ruang tertentu di mana kita bisa apa namanya, bisa mengembara dalam arti melepaskan apa imajinasi dengan menonton karya-karya seni atau menyaksikan karya-karya seni yang ada di sana, baik mulai dari arsitekturnya sampai juga apa namanya, ya mungkin lukisan, seni instalasi dan lain sebagainya lah, ya layaknya di museum ketika kita melihat badge yang ada di sini. Badge yang ada di sini, aduh saya tidak menggunakan, tidak membawa apa namanya, tidak menunjukkan, agak berbeda. Kalau badge yang kemarin kan sepertinya kaku ya, karena dia bekas power plant. Tapi di sini bentuknya lebih klasik untuk treadmill bank ini. Ada pilarnya, ada apa namanya, bentuknya seperti bangunan-bangunan Romawi gitu. Ada pilar tinggi, terus di dalamnya ada, ketika kita masuk itu di dalamnya ada semacam tempat resepsionis yang luas. Lalu kemudian ada ruang-ruang di mana nyimpan apa namanya, nyimpan koleksi-koleksi itu. Kita bisa nonton mondar-mandir berjalan ke sana kemari. Dan walaupun demikian, Tetschmann itu adalah sebuah kawasan apa, di sekitarnya, di sekitar Tetsch, mungkin di seberang sungai atau di sekitar sungai, di tempat sekitar museum itu merupakan masih sampai nampaknya sampai hari ini apa masih masih merupakan pemukiman, atau ya pemukiman masyarakat dalam tanda petik kelas bawah, orang-orang ya yang dalam tanda petik relatif miskin di sekitar kelas bawah di London sana ya, apa namanya, ya mungkin apakah itu apa buruh-buruh industri, terus ya mereka yang bekerja di sektor-sektor, oke, sektor formal sih, cuma mungkin ya dalam restoran itu tadi, seperti kios-kios tadi, atau apapun itu. Dan juga apa namanya, dan di sini menunjukkan bahwa kenapa apa namanya gedung-gedung TED ini ada di sini, ada di sekitar pemukiman orang-orang kelas oke, kelas bawah di sini. eh, Apa ya, di TED ini adalah suatu suatu bisa dikatakan bahwa ini sebetulnya merupakan bagaimana mendekatkan
seni-seni dengan seni-seni yang tinggi atau seni karya-karya seni selera tinggi itu apa namanya bisa dijembatani atau uh, akan terjangkau pada masyarakat yang kelas bawah. Nah, walaupun di sini ada pendapat dari Taylor tersebut bahwa apa namanya banyak orang yang penikmat seni yang mempunyai selera seni tinggi itu pengen sekali apa namanya bahwa seni yang mereka nikmati itu tidak tercemar oleh masyarakat kelas bawah. Nah, itu pengertian seni pada masa lalu. Oke, ini situs-situs semacam ini adalah konsepnya Matthew Arnold di sini, dan di sini juga bisa dikatakan uniknya ya, dikatakan bahwa inilah yang akhirnya mempertemukan apa namanya mempertemukan antara eh, apa tadi ini sebetulnya menemukan suatu apa namanya tempat yang ada di dalam apa namanya di tempat publik atau tempat umum ini yang memiliki apa namanya sejarah yang tersendiri, paling enggak sejarah dan kebudayaan yang menurut apa namanya menurut Matthew Arnold ini. Dan ini juga dikatakan sebagai sarana kohesi sosial atau apa namanya semacam perekat secara sosial. Jadi di situ ada semacam apa ya? Ada semacam bahwa dalam masyarakat itu kan seringkali dikatakan ada kelas atas, kelas bawah yang mungkin terpisah atau kalau bahasa sosiologinya mengalami polarisasi, muncul kesenjangan sosial. Justru di sini kemudian merekatkan itu, dan di situ dikatakan itu terbangun muncul pada saat kemunduran agama. Kenapa kemunduran agama? Oke, mungkin di sini bisa dijelaskan. Ini adalah awal abad 19 di mana secara terus-menerus setelah apa namanya setelah Renaissance atau abad pencerahan, seni dan teknologi pengetahuan, ilmu pengetahuan lah itu berkembang dengan pesat, dan pada saat itu orang barat mungkin sebagian besar itu sudah mulai menjadi apa istilahnya ya, sudah menjadi apa istilahnya, bukan liberal itu pasti sudah menjadi sekuler. Nah, itu makanya disebut sebagai era kemunduran agama di sana. Seperti misalnya pada tahun ini, pada tahun diceritakan lebih lanjut pada tahun 1890-an dan tahun 90-an 1990-an. State ini adalah sebuah apa namanya sebuah transformasi sebetulnya, sebuah bangunan atau sebuah ruang, seperti kalau misalnya TED modern kita sudah berulang-ulang dikatakan bahwa itu merupakan suatu apa namanya ya, itu merupakan suatu ini suatu power station atau ya PLN-nya atau pembangkit listrik yang kemudian dirubah menjadi museum atau tempat galeri seni. Namun demikian di apa namanya State Mill Bank yang sebelumnya dibangun ini merupakan tempat yang awalnya adalah merupakan penjara. Lalu kemudian penjara yang udah tidak difungsikan tersebut akhirnya oleh Henry Tate tadi ditransformasikan, akhirnya dibangun dan berubah menjadi galeri seni seperti Tate yang lain. Dan seiring dengan berjalannya waktu, tempat-tempat ini juga menjadi secara sosial jauh lebih dalam tanda petik jauh lebih maju, lebih berkembang. Tidak hanya sekedar penjara itu bahkan sudah mulai dilupakan atau hanya diingat sebagai sebuah monumen. Di sana para tukang, lalu kemudian para seniman itu bisa beraktualisasi menunjukkan karya-karyanya, baik untuk mulai dari pembangunannya sampai hari ini akhirnya memamerkan
kerja-kerja di sana. Dan di sini tadi karena masih ada kaitan bahwa mereka dekat dengan pemukiman orang kelas rendah, di sini justru akhirnya membuat akses ke budaya kelas menengah ini dapat diakses oleh mereka-mereka yang ada di kelas bawah karena tidak terlalu jauh. Dan ini merupakan sebuah reformasi yang memang dirancang, kalau misalnya ini melompat sekali ya pemikirannya, dirancang oleh para oleh beberapa mereka yang memiliki modal dan juga memerintah atau pemerintahan di pemerintahan kota mungkin ya, atau bahkan negara di sini dikatakan supaya kesenjangan itu mulai mulai sedikit dikaburkan. Itu juga untuk mengatasi untuk mengatasi dan mempertahankan nilai-nilai nilai-nilai luhur yang ada pada seni tersebut. Karena ketika semakin senjang perlawanan di sini tentu saja bukan perlawanan fisik ya, tapi perlawanan dalam nilai-nilai sosial, norma dan lain sebagainya, bahkan ideologi itu nanti akan semakin keras atau benturannya semakin keras. Jadinya di sini dianggap bahwa dengan mereka boleh berbudaya, itu mereka itu bisa lebih tenang. Mereka juga bisa lebih tenang dalam arti saya rasa saya tidak perlu tidak usah pakai slide-nya biar kecil aja. Karena saya akan lebih banyak untuk berceritanya daripada membaca secara tekstualnya. Karena secara tekstual nanti terlalu lambat. Jadi meredakan sebuah pemberontakan atau sebuah kegelisahan, keresahan, ketidaktenangan orang-orang kelas bawah. Dan di sini juga kenapa harus dibangun TED ini membangun sebuah ruang seni, ruang budaya yang dalam tanda petik berselera tinggi. Ini sebetulnya di sisi lain konon kabarnya juga masih menurut Taylor ini juga kayaknya ya. Ini menyaingi, berusaha berkompetisi dengan seni Prancis yang konon kabarnya di dunia itu juga di dunia itu merupakan pusat seni tinggi. Terutama kita bisa lihat kan misalnya fashion di Prancis, lalu kemudian parfum di Prancis, lalu kemudian cerita-cerita dari orang Prancis yang begitu yang begitu romantis dan segala macam seni yang begitu tinggi. Lalu kemudian di sini juga terinspirasi oleh Prancis bahwa kalau misalnya orang-orang dengan tingkat sosial yang lebih tinggi atau misalnya para bangsawan dan ada masyarakat, lalu kemudian ada juga orang-orang kaya, para pemilik modal, itu jika tidak terasimilasi, itu perlawanan atau konflik dalam bidang apapun, dalam arti di sini persaingan budaya juga, persaingan atau pemberontakan terhadap nilai-nilai yang sudah mapan itu akan terjadi. Jadi di sini justru Inggris agak mencontoh Prancis dalam makanya di sini dikatakan bahwa terdapat pertukaran sosial. Nah, pertukaran sosial atau mereka bisa membuat seperti itu untuk mengatasi berbagai macam ketegangan. Pokoknya intinya kesenjangan, munculnya berbagai kelompok itu akan memunculkan pemberontakan atau memunculkan ya istilahnya perlawanan atau saling melawan dalam arti ya kita katakan semacam konflik lah. Kemudian ya di sini dikatakan bahwa salah satu cara menghindari, nah ini udah langsung masuk ke politik. Memang kita mengalir banget di buku ini. Salah satu untuk menghindari, mengantisipasi berbagai macam pemberontakan atau merespon secara baik adalah dengan menyiapkan segala macam atau membuat kondisi hidup ini lebih baik bagi tentu saja bagi orang-orang yang miskin atau orang-orang kita katakan tadi orang-orang susah yang memang hidupnya keras, hidupnya berat, hidupnya sepanjang hidup untuk bekerja sekalipun tidak bisa menabung, mereka juga tandek sebagai
mungkin sebagai tenaga kerja atau sebagai buruh, dan sampai tuanya dia hanya tidak mempunyai tabungan, atau kalaupun punya tabungan juga masih kurang, bahkan biasanya banyak memunculkan fenomena-fenomena gelandangan lanjut usia di negara-negara barat dan di negara-negara Eropa ataupun Amerika sana. Dan kemudian juga di sini dikatakan bahwa seni di sini itu dianggap dapat menggantikan apa ya, sebagai sebagai meminimalisir budaya minum dalam arti minum-minuman keras yang memang secara umum digunakan untuk menahan menahan rasa sakit dan rasa kesengsaraan, dan juga dikatakan bahwa minuman keras itu juga menanggulangi kemalasan. Oke, kenapa demikian? Minuman keras di sana itu adalah mungkin dianggap satu-satunya hiburan yang terjangkau, karena mereka seharian bekerja keras, lalu kemudian pada saat sore harinya mereka sudah lelah dan harus siap-siap besoknya lagi bekerja lagi, dan seperti itu terus, sehingga mereka sangat-sangat mungkin ya permasalahan sosial atau patologik sosial, atau istilahnya ketika dalam sebuah kota itu kota menjadi distopia ketika sebagian besar warganya itu mengalami kesengsaraan hidup keras dan sangat-sangat monoton semacam itu. Nah, di sini untuk mengurangi dalam arti orang itu hiburannya cuma mabuk atau minum-minuman keras atau minum-minuman beralkohol, di sini mereka juga didekatkan dengan budaya. Jadi sebetulnya budaya itu adalah bagian dari hiburan. Budaya itu adalah bagian untuk meminimalisir pemberontakan, karena tadi kehidupan yang keras, kesengsaraan itu adalah sumber dari segala macam pemberontakan, kerusuhan dan lain sebagainya. Dan ini kenapa ini ditulis di sini? Karena ini termasuk berhasil bagi pemerintah Inggris, bagi pemerintahan Inggris atau kota London. Ini dianggap terlalu berhasil, makanya ya memang digambarkan seperti ini. Kemudian di sini dikatakan bahwa pendirian galeri ini justru sebetulnya semakin memperkuat bahwa agen-agen dari budaya atau semacam pembawa budaya itu akhirnya dapat kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang pemilik modal dan juga pemilik otoritas, pemilik kekuasaan. Jadinya bagaimana sebetulnya mereka mempunyai pada kelas-kelas tertentu itu mempunyai budaya-budaya sendiri atau sering kita sebut subculture. Budaya orang mungkin lah kita sebut secara semena-mena budaya orang kaya dan budaya orang miskin. Dengan pengertian budaya yang sebagai sebelumnya, yang sekompleks sebelumnya. Di sini dalam Museum Tate ini, baik itu yang Millbank maupun yang yang Tate modern, ini sebetulnya merupakan sebuah kompromi mempertemukan antara kelas yang berselera tinggi dengan kelas-kelas masyarakat yang awam itu mencoba mempersatukan, memproduksi budaya yang ini seakan-akan menjadi milik bersama, barang publik. Wujudnya budaya, bisa apapun itu nanti. Itu nanti bisa berwujud apa saja. Nah, di sini budaya ini makanya udah di manage oleh manajemen dari para pengusaha atau kapitalisme hari ini. Karena dengan budaya inilah nanti budaya ini direproduksi untuk melahirkan nanti kalau misalnya mau lebih lanjut mungkin ada budaya konsumsi. Nah, di sini ada industri budaya itu dibuat, lalu nanti ada konsumen budaya. Ya siapa konsumennya? Ya mereka mau mengkonsumsi itu dan tentu saja mau mengeluarkan pengorbanan tertentu yang kemudian akan mungkin akan menguntungkan para produsen budaya tersebut.
Oke, itu pemikiran yang berikutnya. Tapi di sini cara kerja dari bagaimana mereka itu melakukan itu. Di sini di cara mereka mendesain ini adalah apa namanya? eh, adalah membuat apa namanya? Membuat dua museum ini atau galeri yang besar ini. Jadinya apapun yang dibuat dari sana itu sebetulnya muncul berdasarkan apa namanya diprakarsai sebetulnya. Itu adalah aliansi modal dari negara dan juga pemilik modal. Uang berbicara di sana. Jadi di sini seakan-akan mereka menyiapkan itu semua yang gratis, walaupun di balik itu semua ada segala macam akses yang mungkin perlu 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 dibayar untuk itu, perlu perlu di apa namanya ya taruhlah harus membeli untuk mengkonsumsinya, bukan membeli, mengkonsumsi artinya ketika kita mengkonsumsi kan kita mengeluarkan atau masyarakat awam yang mengkonsumsi kebudayaan itu bahkan mimpi pun dalam tanda petik mimpi pun harus dibeli di sana. Membelinya pada siapa? Ya tentu saja pada produsen budaya tersebut. Oke, keberhasilan satu lagi di sini menurut Taylor ya, menurut Taylor di sini bahwa eh, yang dijual di sini, yang dijual atau yang produksi yang di budaya ini adalah sebetulnya ada suatu kegagalan dari masa lalu bahwa mereka banyak sekali masalah-masalah sosial seperti buruh miskin, gelandangan, ketidakteraturan dan di sini bisa kita lihat bahwa di alinea berapa ini ya? Oke, bahwa apa namanya? Bahwa Ted yang dulunya, maaf bukan Tednya ya. Milbank dan juga power station yang dulunya itu di sekitarnya itu mungkin berkaitan atau sangat-sangat identik dengan suatu yang kumuh, lalu apa namanya penuh dengan mungkin kekacauan sosial yang chaos karena tempat-tempat kumuh yang munculnya banyak kejahatan dan bahkan untuk yang Milbank ini dulunya merupakan bekas penjara. Pastilah kita bayangkan tahu sendirilah penjara itu seperti apa. Tempat para narapidana, tempat di mana pengadilan itu ada. Lalu kemudian dengan atas nama semua hal yang dikatakan kemajuan peradaban, perbaikan tata kota dan lain sebagainya, pembersihan sebuah lokasi, sebuah mungkin kota, sebuah ruang dibersihkan dari orang gila, gelandangan dan orang gila, gelandangan dan juga kejahatan, mungkin copet dan lain sebagainya. Ya, di sini ada keberhasilan di sana dan apa namanya hal itu di Eropa sana itu mulai abad 17 sampai dengan menjelang atau pada saat revolusi industri itu sangat parah sekali ketika di sana juga yang tadinya isinya para buruh, para pekerja. Ketika mulai abad 19 muncul mekanisasi bahwa industri-industri itu mungkin juga hampir sama seperti ini. Mengurangi banyak tenaga kerja manual karena tergantikan oleh mesin. Yang tadinya bisa dikerjakan 10 orang, akhirnya bisa dikerjakan 2 orang dengan bantuan mesin-mesin atau mekanisasi tersebut. Karena di situ pada saat itu kalau misalnya kita ingat di sana penemuan mesin uap, di sana dan luar biasa pada saat itu perkembangan pengetahuan yang sangat luar biasa sehingga dikatakan munculnya revolusi industri. Terjadi reformasi yang sangat-sangat progresif di sana. Akhirnya kota-kota itu mulai tertata. Terus kemudian baik itu Milbank maupun apa namanya maupun yang TED modern yang tadinya power plant itu menjadi yang sebuah mungkin karena kemudian tidak dipakai itu tentu saja kan pasti akan menjadi semacam onggokan sampah atau ruang-ruang terbengkalai. Nah, ruang terbengkalai itu oleh Henry Ted dan juga mungkin pemerintahan dan perencana tata kota di sana ini mereka berhasil melakukan reklamasi. Reklamasi belum tentu apa namanya
Nah, mungkin reklamasi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi suatu arti yang negatif ya. Ya memang akhirnya negatif ketika itu tidak dilakukan berwawasan inklusif atau misalnya apa namanya mendukung pemilik modal tapi secara kasar. Nah, kalau di sana sangat-sangat halus, makanya disebut berhasil di sana. Mereka bisa membuat penjara yang terbengkalai, bisa membuat apa namanya bekas power plant yang apa namanya bekas pembangkit listrik atau apapun PLN pembangkit listrik yang terbengkalai itu bisa menjadi sebuah ruang galeri, bisa membuat itu menjadi seni, bisa menggeser pemaknaan secara historis yang tadinya merupakan sumber segala macam kerusakan, kekotoran dan lain sebagainya menjadi tempat yang educated, menjadi tempat untuk dapat mengedukasi publik atau masyarakat, menjadi tempat di mana para seniman dan para penikmat seni dengan berbagai macam selera tersebut dapat hadir di sana dan dapat mempertemukan segala macam hal berada di TED tersebut. Nah, oke. Ini kemudian seakan-akan yang berhasil dimunculkan, keberhasilan dari pergeseran itu semua, itu bisa kemudian bisa yang unik sekali menjadi tempat-tempat seni dengan istilahnya gaya baru. Mungkin kita katakan kesenian seni-seni postmodernisme dan wujud. Jadi di sana ada pertemuan percampuran antara masa lalu dan masa kini, pertemuan antara berbagai macam budaya yang mungkin berbagai macam pemikiran, berbagai macam imajinasi itu seakan-akan dapat terakomodasi di space atau di sebuah ruang yang namanya TED itu tadi, baik itu TED modern maupun TED Milbank. Nah, oke. Ya, ini dikatakan bahwa TED ini adalah merupakan sebuah penjara yang dikatakan merupakan sebuah ya orang pasti akan mati, akan sengsara, akan sakit dan lain sebagainya di tempat yang kotor, tidak terawat, sebagai kemunduran peradaban atau mendisiplinkan seseorang. Di sini berubah menjadi sebuah tempat dengan yang sebagai penanda atau pertanda adanya kemajuan peradaban. Dan ini tentu saja dibentuk secara terus-menerus, dibentuk dengan ya banyak hal tadi, mulai dari adanya pemodal, lalu kemudian adanya pemerintah yang mengatur kebijakan, juga orang-orang yang memiliki karya seni dan memiliki kreativitas itu turut bersama bertemu untuk membangun teks tersebut. Nah, penjara yang kemudian diruntuhkan secara fungsinya, dalam arti itu udah bukan lagi menjadi penjara sejak tahun 1892. Ini memunculkan sebuah narasi yang baru dengan pandangan lebih berbudaya, lebih bernilai dan sebagai perekat sosial juga atau kohesi sosial, pemersatu di sana kelas-kelas seniman, bangsawan, lalu kemudian orang-orang kelas atas, orang-orang kelas bawah, orang kaya, orang miskin, itu bisa berkumpul di sana, itu bisa dipertemukan di sana. Dikatakan juga waktu itu kemudian muncul semacam dewan seni, yang sekumpulan ahli-ahli seni pada tahun 1040-an dulu. Dikatakan justru ini juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang memiliki cek lagi kok agak nggak jelas. Aksesibilitas masyarakat yang enggak punya akses terhadap seni-seni yang tingkat tinggi itu tadi, seni-seni yang berselera tinggi, seni tingkat tinggi dan lain sebagainya, itu menjadi siapapun bisa seni itu menjadi populer. Dan kalau zaman dulu pada saat sebelum abad 17 atau bahkan di abad-abad pertengahan itu seni itu hanya untuk orang-orang yang
ada di tingkat atas kelas bangsawan, dan ini berkaitan juga dengan apa ya? Oke, apa apakah sudah saatnya saya menyebutkan posmo di sini? Ya, postmodernisme. Jadi bahwa semua itu di apa namanya pendobrakan bahwa seni, lalu kemudian pengetahuan, intelektualitas itu bukan hanya monopoli orang-orang kelas atas, bukan hanya monopoli mereka yang berkuasa, mereka yang bangsawan. Dan disinilah sebetulnya apa namanya eh, dapat meningkatkan atau istilahnya memanusiakan manusia. Jadi orang yang tidak mengenal seni, orang yang tidak menikmati seni itu mungkin dikatakan bahwa mereka itu kurang apa ya, kurang civilized, kurang beradab, kurang lembut atau apalah. Jadi di sini ya itu tadi, semua orang bisa menikmati seni. Jadi tidak harus orang yang kaya, tidak harus orang yang berstatus sosial tinggi yang bisa menikmati seni. Oke, kemudian John Willett di sini mengatakan bahwa apa ya? Uh, Oke, membuat semua ini terjangkau, dan di sini ternyata ditunjukkan bahwa ini adalah sebuah sebuah apa lah, sebuah sesuatu, mereka sangat-sangat berhasil di sini. Berhasil. Jadi mereka satu, kalau mungkin beberapa beberapa hal untuk menghindari pemberontakan adalah, atau perlawanan-perlawanan kelas misalnya, itu adalah kalau cara masyarakat proletar sendiri atau masyarakat yang tadi dikatakan kelas bawah tadi, karena mereka tidak punya duit, tidak punya akses, mungkin tidak punya waktu juga, waktunya hanya malam hari, mereka hanya punya hiburan, hanya punya apa namanya, untuk melepaskan lelah mereka, melepaskan ketertekanan mereka dalam hidup itu hanya dengan minuman keras. Makanya ada beberapa negara-negara kolonial yang khas tertentu, kalau tidak salah ya Spanyol, Portugis, itu bangsa jajahannya rata-rata sangat familiar dengan minuman keras. Lalu sementara berbeda cara dengan Inggris yang dapat mengeliminir pemberontakan, perlawanan, dan lain sebagainya dengan memperbaiki taraf hidup mereka. Nah, kali ini Inggris kembali lagi berhasil dalam meredam itu semua, yaitu dengan memproduksi kesenian, memproduksi budaya ini, sehingga ya itu tadi bisa kita katakan itu untuk meredam. Jadi mereka juga akhirnya mempunyai hiburan. Ketertekanan itu, bahwa mereka adalah seorang hidup yang tertekan, itu enggak juga, karena mereka juga bisa menikmati seni, mereka juga bisa melepaskan penat itu dengan apa namanya, kesenian tersebut. Mungkin kita juga sempat, kalau misalnya seperti apa namanya, ketertekanan bahwa orang-orang Inggris itu seperti apa, mungkin beberapa beberapa pengamat sosial juga pernah mengatakan bahwa Anda mungkin, kalau Anda tahu ya, Inggris terkenal dengan sepak bolanya dan terkenal dengan supporternya yang mereka sering menamakan diri atau disebut hooligan kan. Mereka kalau pertandingan sepak bola di Inggris sendiri, mereka tidak pernah membuat kerusuhan. Tapi ketika mereka keluar dari Inggris ke Jerman, ke Denmark, atau ke negara-negara Eropa, mereka selalu membuat kekacauan. Nah, itulah dia ketertekanan atau masyarakat kelas-kelas yang hidupnya susah itu tadi. Itu mereka ekspresikan ketika mereka keluar Inggris. Nah, tapi ketika mereka berada di Inggris sendiri, mereka relatif tertib. Entah ini benar, entah salah ya. Tapi saya pernah mendengar analisis semacam itu. Alright, dan ya mereka bikin, kalau misalnya kalau untuk di Indonesia mungkin dalam tanda petik, maaf, seperti misalnya bonek misalnya. Nah, seperti itu. Saya tidak tahu apakah ketika di Surabaya bonek itu membuat kekacauan juga. Nah, di sini khas psikologis kerumunan seperti itu, dan memang ketika mereka keluar dari Inggris itu hiburan untuk mereka, bahwa mereka bisa lepas meluapkan dari berbagai macam tekanannya. Nah, di sini akhirnya keberhasilan ini keberhasilan Tate dan pemerintah Inggris bisa membuat bisa membuat ini semua reda. Di sini kayaknya tadi saya sempat baca agak secara singkat tadi, bahwa ada 3 hal keberhasilannya. Oke.
Ada 3 hal keberhasilannya di situ. Mana ya tadi? Oke. Oke. Dan apa ya, keberhasilannya paling tidak dengan ini sebagai contoh dari industri apa namanya, eh, industri cultural, apa namanya, cultural industry. Jadi industri-industri atau ya sebetulnya mungkin kita bisa katakan lah itu adalah sebuah agen atau pencipta kebudayaan yang akhirnya bisa menjadi seperti ini. Dan oke, sekali lagi saya katakan, penulis dari buku ini adalah sesuatu eh, yang berhasil dan akhirnya memunculkan bahwa TED atau hasil dari pemberian TED seorang bandar gula, nah, apa namanya, bandar gula global bagi apa awal itu mempersembahkan sebuah hal yang besar untuk apa namanya, untuk pemerintah Inggris, bahkan untuk negara Britania Raya di sana. Jadi apa namanya, itu bisa mereklamasi pabrik, apa, bukan pabrik gula lagi ya, saya ingatnya museum pabrik gula, bisa merubah penjara atau rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan juga bekas dari pembangkit listrik menjadi sesuatu yang ikonik dan luar biasa. Nah, itu sebetulnya reklamasi yang sesungguhnya, yang reklamasi tidak mempunyai arti kata negatif. Dalam arti hal yang mungkin menjadi sampah dan tidak berguna itu kembali diperbaharui, di rebranding, di recycle, reuse atau apapun dengan makna-makna baru, dengan bentuk apa namanya, dengan memproduksi baru sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini mungkin berkaitan dengan kalau misalnya pariwisata di beberapa tempat lain yang merupakan bekas tambang dan lain sebagainya, itu bisa disulap, diubah dengan kebijakan-kebijakan tertentu menjadi objek ketertarikan, bahkan bisa jadi menjadi sesuatu yang ikonik dan menjadi landmark dari sebuah tempat, menjadi sebuah supremasi dan gaya hidup baru. Dan di sini aktualisasi dari postmodernisme ada di sini. Oke, saya akan tetap lanjutkan walaupun ini udah 1 jam 8 menit. Kita akan coba ini di bagian paling bawah ini. Anda mungkin bisa lihat di sini critical culture atau budaya yang kritis. Apakah ini merupakan budaya yang kritis? Oke, kita coba baca lagi. Wah, udah hampir jam 2. Nanti bisa sekalian sahur lah. Alright, budaya kritis di sini. Apa sih sebetulnya budaya kritis? Dan di sini bertanyakan, apakah ini budaya kritis? Oke, jika sebetulnya budaya itu adalah merupakan apa ya? Merupakan industri kreatif dari sebuah budaya, seperti TED ini yang akhirnya menjadi ikon. Di sini akhirnya jadi apa namanya, definisi lain dari budaya dalam rangka kritik budaya ya. Kultur kritik budaya. Kultur kritik ini ada di halaman selanjutnya. Oke. Kultur kritik ini. Apa sih kultur kritik ini? Nah, di sini sebetulnya merupakan apa ya? Memicu
apa kaitan atau hubungan atau apa ya, memiliki keterkaitan eh, antara bentuk-bentuk budaya dan juga kondisi apa sosial dan budaya dari sejarah-sejarah tertentu. Kalau di sini oke, mungkin apa namanya Mulhern ini, Francis Mulhern ini membaca sebagai mengatakan bahwa wacana kritis ini biasanya negatif. Oke, orang-orang yang kritis pasti akan selalu dipandang negatif. Orang-orang yang mungkin punya pemikiran-pemikiran tajam, mungkin tajam itu juga menyakitkan ya. Jadinya selalu apa namanya selalu orang yang dianggap negatif atau bersifat negatif dalam apa namanya dalam dunia simbol ini, dan itu negatif pasti akan selalu dinegatifkan ada orang-orang kritis itu oleh pihak-pihak yang mungkin demokratis apa namanya muncul dari apa namanya dia selalu dianggap orang-orang yang apa ya musuh dari ya baik itu mereka yang kapitalisme apa namanya yang sangat kapitalis, yang sangat apa memuja keuntungan, memuja ya, kebebasan juga liberal misalnya, kebebasan dalam hidup, dan mereka juga mungkin merupakan apa namanya musuh dari hal-hal yang enlightenment. Yang jelas apa namanya wacana kritis ini itu pasti dia akan mencoba mengguncang atau paling tidak ya mengkritisi atau sebetulnya ingin membenahi si nilai-nilai pada suatu kondisi dan proses kehidupan yang di dalamnya itu apa namanya yang pada saat itu sedang berlaku atau sedang mapan. Karena konon kabarnya dalam para pemikir-pemikir kritis tersebut, dalam sebuah kemapanan, dalam sebuah tatanan yang tampaknya tertib, di sana ada sebuah relasi kuasa dan di sana masih ada, dilihat secara kritis, itu nampak banget masih ada dominasi atau katakanlah kata-kata keras itu masih ada penindasan, walaupun penindasan itu sebetulnya sangat halus. Nah, penindasan yang bahkan kadang tidak disadari oleh orang yang ditindas, itu sering disebut hegemoni. Penindasan kesadaran kritis, bahkan kesadaran kritis kita itu terlena. Seperti misalnya itu tadi, kita di dalam tanda petik kita dijajah, tapi tidak penjajahan itu tidak ditindas secara fisik, hidupnya berat. Enggak, kita dapat memenuhi keinginan seseorang karena kita telah diberi berbagai macam kenyamanan. Ya sehingga ketika kita nyaman, dalam kondisi nyaman, dalam kondisi yang oke bahagia, ya entah bahagia entah enggak, tapi nyaman atau senang, itu orang akan mudah untuk dimobilisasi atau mudah untuk didominasi. Nah, orang-orang kritis atau pemikir-pemikir kritis atau wacana-wacana kritis yang diangkat ini adalah memang untuk memperlihatkan atau untuk mengingatkan bahwa kita sebetulnya tidak selamanya merdeka. Hanya saja ya seperti itu. Ada hubungan-hubungan yang tidak adil sebetulnya. Ada hubungan-hubungan yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak di antara mereka yang apa namanya berinteraksi atau memiliki interrelasi tersebut. Ini kritik ini juga dulu pernah diungkapkan ketika awal-awal apa namanya penggunaan uang di Prancis pada masa-masa awal, mungkin penggunaan uang karena konon kabarnya ya kalau secara kritis dikatakan bahwa seseorang itu dibodohin dengan adanya uang, karena misalnya emas yang senilai berapa itu dihargai dengan hal yang mungkin tidak punya nilai secara real, tapi hanyalah mungkin nilai intrinsik atau nilai nominalnya. Nah itu dulu ya mungkin hari ini juga, bahkan kalau hari ini mungkin bisa dikritisi bahwa uang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki hanyalah sejumlah nomor pada layar digital kalau hari ini, token misalnya. Tapi apakah ya benar itu apa namanya itu memiliki nilai-nilai real? Kalau misalnya emas sekilo emas ya sekilo emas ada barangnya, bukan senilai uang seharga apa senilai uang tertentu yang ketika dilihat kertasnya itu tidak secara fisik itu tidak senilai dengan 1 kilogram emas itu misalnya. Nah itu apa salah satu contoh pandangan kritis
tentang uang pada waktu itu. Dan hari ini seakan-akan memang ya berlaku, dan uang atau benda berharga dalam menghargai benda, kita mungkin sekarang tidak perlu hal-hal yang real, tapi cukup simbolik, sangat-sangat abstrak. Semakin maya bentuk dari nilai-nilai suatu barang gitu. Apalagi ketika mulai adanya nilai uang, ada mulai nilai surat berharga dan lain sebagainya. Tapi pembahasan tentang itu oke lah. Nanti Anda misalnya bisa lihat di YouTube ada beberapa hal tentang asal usul uang dan asal usul surat berharga, itu apa yang terjadi di sana. Silahkan nanti nonton di YouTube atau video-video lain yang ada penjelasannya di sana. Jika Anda tertarik dengan bagaimana melihat segala sesuatu itu atau beberapa fenomena yang ada saat ini itu secara kritis. Hanya saja orang yang sudah merasa nyaman mungkin akan malas belajar hal-hal yang kritis seperti ini. Nah, ini definisi budaya di sini muncul juga di Mulhern. Dia juga menyandingkan dengan pluralisme Herder yang mengatakan bahwa di Mulhern tahun 2000 ini bahwa budaya adalah bentuk simbiosis kehidupan kelompok manusia yang dibentuk dalam kondisi yang beragam dan tumbuh menjadi bentuk baru ketika mereka menghadapi tuntutan dan peluang baru. Jadi di sini mungkin bisa jadi kita katakan bahwa atau kita simpulkan bahwa budaya merupakan strategi adaptasi mungkin untuk menghadapi perubahan zaman. Dan yang terakhir di sini juga perubahan budaya. Ini bisa kita lihat di sini bahwa perubahan budaya itu muncul karena adanya toleransi atau afirmasi atau istilahnya mulai mengendurnya nilai-nilai lama, atau afirmatif itu tadi saya sempat berpikir afirmatif, kita sangat-sangat permisi, sangat-sangat mempersilahkan adanya sesuatu yang mungkin sedikit kesalahan atau sedikit tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada sebelumnya, dan itu terus berkembang dan terus berkembang. Nah, dari situlah ada perbedaan bukan perbedaan, akhirnya semacam pergeseran budaya yang dalam arti di sini pergeseran nilai. Dan setiap pergeseran nilai ini antar generasi selalu terjadi revolusi, walaupun pada rentang yang cukup panjang. Perubahan ini adalah merupakan yaitu tadi tuntutan dan peluang baru tadi, itu merupakan perubahan yang terjadi karena adaptasi institusi sosial, baik itu dalam pendidikan ataupun ataupun di sini lembaga pendidikan juga merupakan agen of change dari budaya, gaya hidup. Kalau dalam dunia pendidikan saja sudah korup, ya otomatis di sini artinya akan terjadi budaya korupsi, walau ada yang mengatakan bahwa budaya itu adalah hanya hal-hal yang baik saja. Mana ada budaya yang mengatakan budaya korupsi. Tapi ya di sini budaya itu bebas nilai sebetulnya. Ketika tadi budaya itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk menghadapi tuntutan dan adanya peluang-peluang baru, ya bisa saja korupsi merupakan salah satu bagian dari budaya, atau istilahnya muncul istilah budaya korupsi. Dan akhirnya ketika budaya ini merupakan sebuah penjelasan atau sebuah penjelasan tentang dunia yang memang kompleks ini,
budaya itu adalah milik para pelakunya. Budaya itu digunakan oleh para pelakunya yang kita sebut subjek. Nah, di sini subjek merupakan mungkin bagian-bagian paling akhir. Subjek merupakan sesuatu yang berbicara atau menuliskan itu semua. Oke, baik itu entah itu budayawan, kaum intelektualitas yang selalu berbicara dan selalu menulis dan akhirnya membuat sebuah prasasti pengetahuan tertentu atau peninggalan tertentu yang itu kemudian bisa dibaca berikutnya dan kemudian diwariskan. Dan ini ada konteks historis bahwa kemudian budaya yang ada itu selalu direproduksi. Wujudnya apakah akan terjadi mutasi, terjadi sesuatu yang cacat, akan lestari seperti leluhurnya, atau semakin kompleks, semakin maju dalam tanda petik. Dan counterculture atau protes itu juga dapat dinyatakan sebagai bagian dari budaya. Oke teman-teman, nanti untuk yang besok langsung saja mungkin akan dibahas tentang tentang apa sih sebetulnya sumber dari atau referensi yang ada dari dua bab ini, dari dua bab bagian pertama dari buku ini. Jadi bagian pertama dari bab buku ini ya ada dua bagian tentang definisi dari kota, lalu kemudian definisi dari budaya. Nah ini itu besok mungkin saya akan baca tentang penutupannya untuk satu aja. Nah untuk berikutnya mungkin saya berusaha meringkas semuanya biar akhirnya dalam waktu 2 hari ini bisa selesai. Oke, saya cukupkan sekian. Oke, saya Galuh Bayu Ardi. Walaupun maaf ya seperti ini, saya ingin membaca santai, saya ingin membaca. Saya bukan ingin membacakan, tapi ingin membaca, dan jika ada yang ingin bersama-sama kita bareng-bareng membaca seperti itu. Oke, masih tetap pada tujuan dan maksud saya untuk membuat video ini, membuat live stream ini, dan semoga nanti setelah ini tersimpan ada manfaatnya bagi semuanya, terutama teman-teman yang mungkin pengen tahu atau pengen ada rasa penasaran tentang poststrukturalisme, geografi poststruktural, ataupun sesuatu yang berbau posmo dan kajian-kajian kritis dari skala ilmu. Itu semua ya mungkin bisa, dan semoga bisa bermanfaat sehingga kita masih tetap bisa kritis walaupun kita tidak terlalu keras. Tapi di sini kita hanya bisa melakukan kritis, bisa melakukan tinjauan kritis. Seperti kita lihat dari buku yang saya baca ini. Kritis bukan berarti hanya mengkritik saja, tapi di sana ada proses belajar, ada proses membaca berbagai macam sumber dan kita mengkritisinya. Dan kita tahu prosesnya. Dan kita juga sadar bahwa ketika kita kritis, sebuah pemikiran-pemikiran yang kita kritisi itu juga tidak merupakan sebuah pemikiran yang begitu saja. Kita juga harus menghargai bahwa itu hasil pemikiran yang cukup lama. Hanya saja mungkin kita perlu kembali refleksi, membantu refleksi, dan kita sendiri juga refleksi apakah arah, tujuan ataupun perkembangan kita ini sudah sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Apakah ini sudah mencapai pada kemajuan kemanusiaan, kemajuan peradaban, kemajuan kemajuan dunia ini pada umumnya, ataukah belum. Nah, proses seperti itu yang mungkin akan terus dijalankan dan terus ada, dan supaya pada saat nanti kita selalu siap untuk dikritik, kita siap untuk belajar, kita juga bisa belajar dari mereka yang mengkritik, karena pastinya orang yang mengkritik itu adalah orang yang pernah belajar
lebih dari yang dikritik. Atau paling tidak ada buku-buku baru, paling tidak ada referensi baru, bukan berdasarkan pada senang dan tidak senang, sesuai dan tidak sesuai, atau menguntungkan dan tidak menguntungkan. Oke, terima kasih. Salam dan sampai jumpa. Saya Galuh Bayu Ardi, mundur dari pembacaan buku kali ini. Dan jangan lupa, seandainya masih sempat dan masih ada yang ingin membaca berikutnya, ingin membaca bersama saya, baik secara langsung dalam live streaming ataupun mengamati rekaman-rekamannya, saya ucapkan terima kasih untuk yang apresiasi terhadap bacaan-bacaan ini. See you, sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah makan sahur untuk melanjutkan ibadah puasa di esok hari dan di hari ke-14 kalau tidak salah atau ke-15. Oke, salam untuk semuanya.